Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 22024014038. Pada kesempatan video kali ini, saya akan merakit PC. Tapi terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang ada di dalam PC tersebut. Yang pertama, di sini ada motherboard. Motherboard sendiri menjadi tempat semua komponen utama dalam komputer terhubung dan terkoneksi. Kemudian yang kedua, prosesor. Nah, prosesor sendiri adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi serta mengkoordinasikan komponen lainnya. Kemudian yang ketiga, RAM. RAM adalah komponen penting dalam sistem komputer yang menyediakan ruang penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Selanjutnya, keempat, power supply. Power supply merupakan komponen vital dalam sistem komputer yang menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan semua perangkat. Kemudian yang kelima, fan processor. Fan processor adalah bagian penting dalam menjaga suhu prosesor agar tetap dalam batas yang aman. Kemudian yang keenam, hard disk. Hard disk merupakan komponen kritis dalam sistem komputer yang menyediakan penyimpanan data permanen. Fungsi utamanya adalah menyimpan sistem operasi program dan file-file pengguna. Adapun alat yang saya gunakan di sini, saya menggunakan satu buah obeng. Nah, untuk obengnya sendiri itu saya di sini menggunakan obeng flash atau yang biasa disebut obeng bunga. Oh iya, satu lagi. Nah, setelah komponen semua telah terakit, kita di sini memasukkan ke dalam casing. Nah, saya menggunakan casing yang seperti yang ada di video ini. Silakan teman-teman simak. Nah, itulah pengenalan singkat dari saya mengenai komponen yang ada di dalam PC. Untuk merakitnya, yuk disimak. Nah, langkah pertama untuk melakukan perakitan PC, kita siapkan semua komponen yang ingin dirakit. Nah, setelah komponennya sudah lengkap, di sini kita sudah bisa merakit PC tersebut. Nah, langkah pertama, di sini saya mengambil motherboard. Kemudian, saya akan memasang prosesor pada motherboard. Nah, untuk posisi motherboard ada di bagian tengah, yang bagian kotak. Dan untuk cara pemasangannya, teman-teman bisa membuka kunci pada dudukan prosesor. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat pada video kali ini. Setelah dudukan atau pengunci prosesor terbuka, teman-teman bisa memasang prosesor tersebut. Dengan catatan, teman-teman bisa melihat titik segitiga yang ada di prosesor, kemudian menyocokkan atau menyesuaikan segitiga yang ada di motherboard. Nah, kemudian di sini saya akan memasang RAM pada motherboard. Untuk caranya, teman-teman bisa menyesuaikan gigi pada dudukan yang telah disediakan. Kemudian teman-teman bisa klik. Nah, untuk kliknya itu teman-teman bisa tekan secara perlahan. Apabila sudah sesuai atau pas, itu penguncinya akan terkunci sendiri. Nah, pada kesempatan merakit kali ini, di sini saya menggunakan 2 keping RAM. Untuk pemasangannya sama seperti cara yang pertama tadi, dengan menyocokkan atau menyesuaikan gigi pada dudukan yang telah disediakan. Kemudian teman-teman bisa klik secara perlahan. Nah, untuk slot kosong pada RAM yang tidak terpakai, teman-teman bisa mengunci secara manual. Setelah RAM dan prosesor terpasang pada motherboard, motherboard sudah siap dipasang pada casing. Oh iya, satu lagi. Teman-teman bisa memasang fan processor sebelum teman-teman memasukkannya ke dalam casing. Ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam pemasangan yang ada di dalam casing. Pastikan pengunci pada fan untuk dudukan prosesornya itu sudah pas dan teman-teman bisa menguatkan lagi menggunakan obeng. Lakukan
pada semua sisi atau sudut yang ada di fan prosesor. Pastikan kembali apakah fan prosesor sudah terpasang dengan bagus dan baik sebelum teman-teman memasukkan motherboard ke dalam casing. Untuk pengkabelan dari fan prosesor, teman-teman bisa simak baik-baik video kali ini. Nah, di sini saya mencoloknya pada dudukan yang telah disediakan. Setelah prosesor, RAM, dan fan terpasang pada motherboard, dan teman-teman sudah memastikan apakah sudah betul pemasangannya, teman-teman bisa memasukkan motherboard ini ke dalam casing. Nah, untuk casingnya sendiri kita sudah siapkan di sini. Teman-teman bisa simak videonya. Nah, sebelum saya memasukkan motherboard, di sini saya terlebih dahulu memasang power supply-nya. Ini berfungsi atau berguna untuk memudahkan saya dalam pemasangan motherboard-nya. Karena apabila motherboard yang terpasang terlebih dahulu, di sini space atau area pada casing itu lumayan sempit. Jadi di sini saya menggunakan atau memasukkan power supply-nya terlebih dahulu. Pastikan posisi power supply-nya itu sudah benar. Teman-teman bisa membalik untuk mencari posisi yang betulnya atau posisi yang seharusnya. Nah, di sini saya mulai memasang power supply-nya. Setelah posisi power supply-nya sudah benar, teman-teman bisa menguatkan dengan menguncinya menggunakan baut dan mur. Nah, di sini saya mulai memasukkan murnya dan kemudian saya mengencangkan mur tersebut menggunakan obeng. Pastikan semua sudut pada power supply sudah teman-teman kencangkan menggunakan baut. Dan apabila power supply-nya telah terpasang, teman-teman bisa merapikan terlebih dahulu perkabelan yang ada power supply. Setelah itu teman-teman bisa mengambil baut. Teman-teman bisa mempersiapkan baut, kemudian mengambil motherboard yang dimana motherboard telah terpasang prosesor, fan, dan RAM. Nah, ini dia tampilan setelah prosesor, RAM, dan fan terpasang. Teman-teman bisa memasukkan motherboard secara perlahan. Nah, pastikan posisinya itu sudah pas pada port yang ada di dalam casing. Teman-teman bisa mengecek kembali apakah port pada motherboard telah pas dengan yang ada di casing.
teman-teman bisa merapikan hingga posisi portnya itu sesuai. Nah, apabila telah sesuai, teman-teman bisa mengencangkan motherboard tersebut menggunakan baut. Pastikan posisi baut itu sudah pas yang disediakan atau yang ada pada motherboard. Teman-teman bisa mengecek kembali apakah posisi motherboardnya itu sudah terkunci di dalam casing. Apabila belum, teman-teman bisa memperhatikan masing-masing sudut yang ada pada motherboard. Kemudian teman-teman bisa mengunci atau menguatkan menggunakan obeng. Nah, apabila motherboardnya telah terpasang pada casing, teman-teman bisa mengambil atau memasang hard disk. Nah, di sini saya merapikan perkabelannya terlebih dahulu. Kemudian saya mengambil hard disk yang dimana hard disk ini saya akan pasang juga ke dalam casing. Nah, untuk posisinya teman-teman bisa menyesuaikan dudukan baut yang ada pada casing dan kemudian disesuaikan pada yang ada di hard disk. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, hard disk ini yang kebetulan yang saya sedang rakit ini itu berkapasitas 250 GB. Setelah dudukan pada hard disk sudah sesuai dengan yang ada di casing, teman-teman bisa menguncinya kembali menggunakan baut. Nah, di sini dudukan atau penguncinya teman-teman bisa menggunakan dua baut agar hard disknya tidak bergerak atau terlepas. Setelah hard disk terpasang pada casing, teman-teman bisa mengambil atau menambahkan kabel SATA yang ujung satunya itu teman-teman bisa colok ke dalam motherboard. Nah, di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih salah satunya saja karena kebetulan teman-teman atau saya di sini menggunakan satu hard disk. Jadi saya cuma menggunakan satu slot motherboard. Nah, setelah hard disk terpasang, teman-teman bisa merapikan perkabelannya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan jumlah pin yang ada pada kabel tersebut. Kemudian teman-teman bisa pasang ke dalam motherboard. Untuk caranya sendiri, teman-teman bisa simak video berikut ini.
Setelah perkabelan dari power supply atau daya yang akan digunakan, teman-teman bisa merapikan perkabelan yang ada di dalam PC agar terlihat lebih rapi. Apabila semuanya sudah dirasa cukup, teman-teman bisa mengambil tutup casing, kemudian teman-teman menutup casing. Caranya teman-teman bisa lihat atau simak video berikut ini. Dan inilah hasil dari rakitan saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.